Dari apa-apa sudah kita pelajari sebelumnya, kita mengetahui bahwa banyaknya kontraksi yang terjadi di jantung kita itu sendiri pada satu waktu yang bersamaan. Kalau misalnya kita buat dalam bentuk sederhana, bagaimana sih bagaimana sih mekanisme potensial aksi yang terjadi di jantung kita? Nah, hal ini dapat kita baca atau dapat digambarkan oleh alat yang namanya EKG. Nah, pasti sudah pernah dengar, yaitu EKG. Ya, elektrokardiogram ataupun nama yang lainnya adalah ECG, ACG ya, ACG. Nama yang lainnya adalah ACG. Nah, ini hanya beda spellingnya aja, satu Jerman, kalau nggak salah, satunya lagi adalah Inggris. Nah, di sini yang dilakukan oleh EKG ini sendiri adalah apa? Dilakukan oleh EKG ini sendiri adalah memperlihatkan hasil penjumlahan potensial aksi di jantung pada satu waktu tertentu. Nah, kita tahu kalau potensial aksi yang terjadi di jantung itu banyak sekali rentangnya. Ada yang mulai dari minus 90, ya kan ya? Ada nanti minus 60, ada juga yang minus 40 ketika mencapai thresholdnya itu sendiri. Ada lagi nanti 20 yang kalau dia itu mencapai proses depolarisasi itu sendiri. Nah, ini kan beragam sekali. Nah, nantinya semua apa yang tadi pada satu waktu yang sama, nah itu dijumlahkan dan itu yang terlihat pada EKG-nya. Nah, kalau kita gambarkan gambar EKG-nya itu sendiri, nah EKG, nah kira-kira bagian sini apa nih? Yang di bagian Y-nya apa kira-kira di sini? Ya, benar sekali. Millivolt, yaitu potensial aksinya itu sendiri. Sementara itu yang bagian X-nya adalah waktunya itu sendiri. Nah, ini adalah waktu. Waktu yaitu yang diukur menggunakan milisecond. Nah, untuk rentang milivoltnya itu sendiri adalah mulai dari berapa kira-kira penjumlahnya? Ini adalah mulai dari minus 1, 0, dan juga 1. Nah, kenapa bisa? Karena itu tadi dia merupakan penjumlahan dari potensial aksi yang terjadi di waktu yang sama itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini ada apa-apa aja dia. Nah, ternyata EKG itu sendiri akan membaca seperti ini. Potensial aksi di jantung kita itu sendiri. Nah, ini terlalu itu dia ya. Nah, potensial aksi yang terjadi di jantung kita itu sendiri. Nah, ini adalah P, ini adalah Q, ini adalah R, ini adalah P, Q, R, S, dan T. Nah, itu dia. Nah, masing-masing puncak ini mencerminkan kejadian yang terjadi di jantung itu sendiri. Di mana pada P ini, apa yang terjadi dia? Yaitu depolarisasi. Depolarisasi dari apa? Ingat, dimulai dari apa? Potensial aksi itu sendiri benar dari atrium. Nah, jadi ini adalah hasil penjumlahan dari potensial aksi yang terjadi ketika atrium kita itu berkontraksi, yaitu terjadinya depolarisasi pada atrium. Nah, di sini adalah yang P ini sendiri, yang penjumlahannya. Berikutnya apa lagi? Nah, di sini kita lihat nih, ada fase stagnan. Dari P ke Q ini ada fase stagnan. Kenapa dia bisa stagnan kira-kira? Benar banget, kita ingat tadi ada bandel yang memperlambat. Nah, yang memperlambat potensial aksi yaitu atrioventricular bundle. Nah, itu dia nanti dia bakalan dilanjutkan ke percabangannya dan dilanjutkan ke serabut Purkinje. Nah, inilah yang terjadinya itu sendiri di fase P dan Q ini. Kok kita bisa bikin adalah bundle AV bundle. Nah, AV bundle itu sendiri. Nah, berikutnya terlihat lagi nih adanya QRS. Nah, QRS ini sendiri apa nih? Yang QRS sendiri. Q, R, dan S-nya ini apa nih? Nah, ini apa dia?
apa yang terjadi setelah perambatan perambatan potensial aksi di AV bandal? Benar banget, yaitu kontraksi ventrikal. Makanya ini adalah depolarisasi ventrikal, depolarisasi ventrikal. Nah, ini kan sama-sama depolarisasi nih, satu atrium, satu ventrikal. Nah, kenapa yang atrium ini lebih kecil dibandingkan yang ventrikal kira-kira? Kenapa? Nah, tadi lihat, coba ingat-ingat lagi bagaimana struktur dari miokardium di ventrikal dan bagaimana struktur miokardium dari si atrium dan bagaimana juga ukuran ruangnya. Di ventrikal itu memiliki lebih banyak sel daripada lebih banyak mengandung sel daripada atrium. Ya wajar saja nanti jika penjumlahan potensial aksi ataupun jumlah potensial aksi yang terjadi pada ventrikel itu lebih banyak dibandingkan atrium. Nah, oleh karena itu dia lebih tinggi daripada PQRS ini sendiri lebih tinggi daripada P-nya itu sendiri. Nah, setelah terjadinya depolarisasi pada ventrikel, berikutnya apa lagi? Nah, benar sekali terjadinya repolarisasi. Nah, itulah yang tercerminkan di T ini sendiri. Nah, ini adalah fase repolarisasi seperti itu. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu curah jantung.